Naila, gadis muda lulusan luar negeri, memutuskan untuk melamar diam-diam di perusahaan besar milik ayahnya. Ia tak ingin dikenali sebagai anak pemilik perusahaan, melainkan ingin membuktikan bahwa ia layak diterima karena kemampuan, bukan nama. Tanpa sepengetahuan siapapun, ia menyamar dengan nama lain dan penampilan yang sederhana. Proses wawancara berjalan lancar, namun harapannya hancur saat salah satu staf HRD meminta uang pelicin agar ia bisa diterima. Naila kaget, muak, dan sedih. Ia sadar, ada sistem bobrok yang terjadi di perusahaan ayahnya sendiri. Tapi ia tidak langsung mengaku siapa dirinya. Ia justru bertekad menggali lebih dalam. Naila mulai menyelidiki. Ia sengaja pura-pura menurut, lalu membayar separuh dari yang diminta, sembari menyimpan semua bukti, rekaman suara, pesan, dan dokumen. Ia melihat sendiri beberapa pelamar lain yang gagal karena tak mampu membayar. Air matanya menetes, hatinya hancur, perusahaan yang seharusnya jadi tempat harapan, justru jadi ladang pungli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Sobat Cerita Misteri dan Inspirasi. Selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kisah-kisah penuh kejutan, drama, dan pesan moral kami hadirkan khusus untuk kamu semua. Pada video kali ini, kami akan membawakan sebuah kisah nyata dramatis yang sangat menyentuh dan penuh ketegangan. Bayangkan, seorang gadis muda, putri dari pemilik perusahaan besar, menyamar sebagai pelamar kerja biasa hanya untuk membongkar skandal suap kotor di dalam perusahaannya sendiri. Apa yang ia temukan? Korupsi, pengkhianatan, air mata, dan kebenaran yang disembunyikan selama bertahun-tahun. Sebelum kita mulai kisah yang menegangkan ini, jangan lupa untuk like video ini jika kamu suka kisah dramatis penuh makna. Komen di bawah untuk berbagi pendapat atau pengalaman serupa. Dan tentu saja subscribe ke channel ini supaya nggak ketinggalan cerita-cerita inspiratif dan viral lainnya. Oke, siapkan hatimu, karena kisah ini akan mengaduk emosi kamu dari awal sampai akhir. Selamat menonton, dan mari kita mulai cerita. Menyamar demi keadilan, anak bos bongkar skandal suap di perusahaan ayahnya. Hujan deras mengguyur kaca mobil saat Naila menatap gedung megah yang menjulang di depannya, tempat yang selama ini menjadi kebanggaan keluarganya, perusahaan raksasa milik sang ayah, PT Dirgantara Global. Tapi hari ini, ia datang bukan sebagai putri pengusaha besar, melainkan sebagai gadis biasa yang membawa map coklat berisi CV, ijazah, dan mimpi. Di dalam dadanya, degup jantung berpacu lebih cepat dari suara rintik hujan. Bukan karena takut tak diterima, tapi karena ini adalah misi penyamaran yang bisa mengubah segalanya. Ia mengenakan kerudung polos dan blazer sederhana, jauh dari kesan mewah yang biasa menempel padanya. Dengan nama samaran, Nadia Lestari, ia mengirimkan lamaran via email lowongan umum, tanpa satupun petunjuk bahwa ia adalah darah daging dari pemilik tunggal perusahaan tersebut. Bahkan, ia tak memberi tahu sang ayah. Naila ingin membuktikan sesuatu, bahwa ia bisa lolos seleksi tanpa pengaruh kekuasaan. Tapi diam-diam, ada rasa penasaran yang membara, seberapa bersih sebenarnya sistem yang selama ini dibanggakan keluarganya. Setibanya di lobi, seorang satpam menatapnya dingin, bahkan sempat menyuruh Naila menunggu lama tanpa alasan jelas. Wanita itu hanya tersenyum kecil dan duduk di pojok ruangan, mengamati sekitar. Di sana, ia melihat pelamar lain, ada yang membawa map lusuh, ada yang tampak tegang sambil menggenggam tas erat-erat. Mereka semua punya harapan, sama seperti dirinya. Bedanya, Naila punya misi tersembunyi yang belum satu pun orang tahu. Saat namanya dipanggil, ia masuk ke ruang wawancara yang megah dan elegan. Seorang pria dengan jas biru tua duduk di balik meja, menatapnya. Sekilas sebelum kembali menunduk membaca dokumen. Saudari Nadia, ya, kami sudah lihat berkasnya. Nilai bagus, lulusan luar negeri. Tapi kalau ingin cepat diterima, biasanya ada prosedur khusus. Anda paham maksud saya? Kalimat itu menamparkan Naila seperti petir menyambar.
Matanya melebar, tubuhnya kaku. Apakah yang ia dengar barusan adalah suap? Ia tersenyum pahit. Baru satu langkah masuk, aroma kebusukan sudah tercium menyengat. Ia menunduk sejenak, menyembunyikan kemarahan yang mendidih dalam dada. Dalam hatinya, ia bersumpah, jika benar ini adalah wajah asli perusahaan ayahnya, maka ia akan membersihkannya dari dalam. Tanpa disadari pewawancara itu, di hadapannya bukanlah pelamar biasa, tapi putri sang pemilik, yang sedang menyamar demi membongkar kebenaran kelam yang selama ini tersembunyi rapi di balik meja-meja kantor berlabel profesional. Naila masih duduk membeku di kursi wawancara. Kata-kata yang barusan diucapkan pewawancara bernama Pak Herman terus terngiang di telinganya, seperti racun yang perlahan meracuni pikirannya. Biasanya, untuk posisi seperti ini, kita butuh komitmen dari pelamar. Anggap saja uang tanda serius. 5 juta, cukup kok, ujarnya santai, seolah meminta uang suap adalah hal biasa. Naila menatap matanya, mencoba mencari keraguan, tapi yang ia temukan hanyalah kepercayaan diri seorang koruptor yang sudah terlalu lama merasa aman. Dalam dadanya, Naila menjerit. Tangannya yang menggenggam tas mulai gemetar, bukan karena takut, tapi karena amarah yang ditahan sekuat tenaga. Ini bukan hanya soal harga diri, ini soal kehormatan keluarganya. Ia tahu ayahnya selalu berkata perusahaan mereka dibangun dari kerja keras dan kejujuran. Tapi bagaimana mungkin ada oknum yang dengan lancangnya menjual posisi kerja? Seberapa banyak orang baik yang gagal masuk hanya karena tak mampu membayar? Berapa banyak mimpi yang hancur karena sistem busuk ini? Namun Naila tahu, ia tak boleh gegabah. Jika ia marah dan membuka identitasnya sekarang, semua akan selesai tanpa jawaban utuh. Ia berpura-pura tersenyum, pura-pura naif. Oh, begitu ya, Pak. Saya pikir perusahaan ini bersih. Kalimat itu ia ucapkan sambil menahan muntah. Pak Herman tertawa kecil, lalu berbisik, semua tempat sama, Mbak. Yang penting kita tahu jalurnya. Kalau mau, saya bantu prosesnya cepat. Ia bahkan sempat menyodorkan nomor rekening di secari kertas kecil, seperti transaksi jual beli barang di pasar gelap. Naila keluar dari ruangan dengan langkah pelan. Ia menatap slip rekening itu dengan tatapan kosong. Hatinya berkecamuk, dunia rasanya runtuh. Ia baru saja melihat wajah asli dari sistem rekrutmen perusahaan ayahnya, wajah yang penuh noda. Tapi ia juga tahu, ini baru permulaan. Ia tak akan berhenti di sini. Ia akan bermain dalam aturan kotor mereka, hanya untuk menjungkir balikannya dari dalam. Untuk itu, ia harus ikut main, harus membayar, dan mengumpulkan bukti satu persatu, hingga semua topeng itu lepas. Di dalam mobil, Naila menutup wajahnya sambil menahan tangis. Bukan karena ia diperlakukan tidak adil, tapi karena ia tahu, jika ini dibiarkan, makin banyak orang jujur yang akan dikorbankan. Ia membuka ponsel, memotret slip itu, lalu menyimpannya dalam folder khusus bernama Operasi Keadilan. Perjuangannya baru saja dimulai, dan ia siap, walau harus bertarung melawan orang-orang yang selama ini merasa tak tersentuh. Malam itu Naila tak bisa tidur. Tatapannya kosong menembus langit-langit kamar apartemennya. Di tangannya, slip rekening itu masih tergenggam kuat, seolah menjadi simbol pengkhianatan yang mencabik-cabik harga dirinya. Hatinya berkecamuk, ia ingin marah, berteriak, mengamuk, namun satu suara dalam benaknya terus berbisik, jika kau benar-benar peduli, jangan biarkan ini berhenti pada amarah. Buktikan, ungkap semuanya. Dan dengan tekad yang membara, Naila mulai menyusun langkah. Diam-diam, ia akan menyusup lebih dalam ke tubuh perusahaan, sebagai pelamar biasa dan sebagai mata yang mengintai kebusukan. Keesokan harinya, Naila kembali ke kantor dengan wajah datar dan suara lemah. Ia pura-pura mengikuti arahan Pak Herman, menyerahkan sejumlah uang lewat transfer, sambil bertanya-tanya secara halus tentang proses yang harus dilalui. Ia merekam semua percakapan lewat alat kecil yang disembunyikan dalam gantungan tasnya. Di setiap jeda waktu, ia mencatat,
memetakan siapa saja yang terlibat, mulai dari staf HRD, resepsionis yang mencurigakan, hingga salah satu manajer bidang yang seolah menyetujui sistem jalur khusus ini. Selama 2 minggu, Naila bekerja keras menyusun mozaik korupsi yang terstruktur. Ia melihat pelamar lain yang juga membayar, bahkan ada yang menjual motor untuk bisa mendapatkan peluang kerja. Salah satunya adalah seorang pria parubaya yang menangis setelah diwawancarai, karena uang pinjaman yang ia berikan ternyata tak cukup untuk paket lengkap. Hati Naila remuk. Ini bukan lagi soal harga diri sebagai anak pemilik perusahaan, ini soal nyawa, tentang harapan-harapan yang dibunuh secara sistematis oleh tangan-tangan rakus. Dalam diam, ia juga melihat betapa sistem di kantor itu sudah rusak hingga ke akar. Banyak karyawan yang seolah tahu, namun memilih diam. Mereka takut, atau mungkin sudah kebal. Bahkan ketika Naila pura-pura bertanya, apa nggak takut ketahuan? Salah satu staf Hari menjawab datar, sudah biasa. Toh yang penting atasan puas, dan uang tetap jalan. Jawaban itu seperti tikaman ke dada Naila. Dunia yang selama ini ia kira bersih dan profesional, ternyata hanya panggung, dengan lakon busuk di balik layar. Namun dari semua itu, Naila tahu satu hal pasti, ia harus bertindak lebih besar. Tidak cukup hanya menyimpan rekaman. Tidak cukup hanya mengumpulkan bukti. Ia harus menyeret semuanya ke terang. Ia harus mengatur momentum, momen besar di mana semua topeng itu runtuh, di depan ayahnya, dan di hadapan dunia. Tapi untuk sampai ke sana, ia harus menahan rasa muak itu lebih lama. Ia harus tetap tersenyum, walau hatinya memekik. Di ruang tunggu kecil yang cat dindingnya mulai mengelupas, Naila duduk berdampingan dengan seorang wanita muda berjilbab lusuh. Wajahnya terlihat lelah, namun tetap menyimpan senyum penuh harapan. Di pangkuannya tergenggam map merah yang warnanya mulai pudar. Mbak juga melamar di bagian administrasi. Tanya wanita itu lirih. Naila mengangguk dan memperkenalkan diri sebagai Nadia. Wanita itu tersenyum lirih, aku Rina, ini lamaran kerja keduaku di sini. Yang pertama gagal karena aku nggak punya uang tambahan. Kata terakhir itu ia ucapkan dengan getir, seperti menelan duri dalam tenggorokannya. Naila tertegun. Di hadapannya, duduk korban nyata dari sistem kotor yang ia selidiki. Rina bercerita bagaimana ia menjual cincin kawin, peninggalan mendiang suaminya, demi bisa membayar permintaan uang pelisin dari staf rekrutmen. Demi anakku, Mbak, aku rela, katanya, matanya menerawang kosong. Naila menahan air mata. Tubuhnya terasa panas, bukan karena marah saja, tapi karena rasa bersalah. Di dalam hatinya, Naila menjerit, perusahaan keluargaku sudah menyakiti orang sebaik ini. Mereka berbincang cukup lama, dan dari cerita Rina, semakin jelas bahwa praktik suap ini bukan kejadian 1-2 kali. Banyak pelamar yang menjadi korban, bahkan ada yang menjual motor, meminjam dari rentenir, hanya untuk mendapatkan pekerjaan yang belum tentu pasti. Rina memperlihatkan bukti transfer dan percakapan WhatsApp dengan salah satu staf HRD, lalu bertanya polos, menurut Mbak Nadia, kalau aku bayar kali ini, aku pasti diterima, ya. Naila tak sanggup menjawab, ia hanya bisa tersenyum, kecut sambil meremas tangan Rina perlahan. Malam harinya, Naila duduk sendirian di kamarnya, menatap semua bukti yang kini mulai menumpuk, rekaman suara, slip transfer, tangkapan layar percakapan, hingga cerita-cerita nyata yang membuatnya sulit tidur. Ia menyadari bahwa ini bukan lagi penyelidikan pribadi. Ini adalah pertempuran antara kebenaran dan kerakusan. Antara air mata orang kecil dan tawa angkuh para petinggi yang merasa tak akan pernah dijatuhkan. Dan ia, Naila, berada di tengah-tengahnya, terlalu muak untuk diam, tapi juga belum cukup kuat untuk melawan terang-terangan. Namun satu hal yang pasti, pertemuannya dengan Rina telah mengubah segalanya. Kini penyamarannya bukan lagi tentang pembuktian diri, tapi tentang menyelamatkan harapan-harapan yang telah dihancurkan oleh keserakahan. Naila memandangi langit malam dari jendela. Di kejauhan,
Kilat menyambar seperti pertanda badai akan datang. Dalam bisikan lirih, Naila bersumpah, aku akan bongkar semuanya, demi mereka yang pernah dihina, diminta uang, lalu dibuang seperti sampah. Dan sumpah itu mulai membakar setiap langkahnya. Malam itu, kantor sudah sepi. Hanya suara AC dan detak jam dinding yang terdengar menggema di lorong-lorong kosong. Naila, yang berpura-pura lembur sebagai pelamar magang, diam-diam menyelinap ke lantai 3, lantai tempat HRD berkantor. Ia sudah mencatat kode akses ruangan dari pantulan kacamata Pak Herman saat ia membuka pintu beberapa hari lalu. Jantungnya berdetak cepat, setiap langkah terasa seperti menuju medan perang. Dengan tangan gemetar, ia menekan kode digital, bip bip klik. Pintu terbuka. Di hadapannya, terbentang ruangan gelap dengan satu cahaya dari monitor yang masih menyala. Ruang itu seperti markas rahasia. Di sana ada lemari besi, printer kecil, map berderet-deret dengan nama pelamar, dan sebuah laci yang dikunci gembok. Naila langsung mendekati komputer yang masih login. Ia membuka folder-folder dalam drive dan seketika matanya membelalak. Ada file Excel berisi daftar nama pelamar, beserta kolom nominal, kontribusi, status, lolos tidak lolos, dan nama pengurus internal. Salah satu nama di urutan atas bahkan menyumbang 15 juta, namanya tidak asing. Itu teman SMA-nya sendiri yang pernah curhat gagal tes secara resmi. Tangannya bergetar saat menyimpan file itu ke flash disk yang diselipkan di balik branya. Naila melangkah ke lemari dokumen. Ia menarik satu map acak dan mendapati setumpuk surat lamaran dengan tulisan tangan, ditolak tidak setor pending, menunggu nominal, dan yang paling menyakitkan, korban, jangan lanjut. Napasnya tercekat. Ini bukan lagi praktik liar, ini sudah sistematis. Bahkan ada map merah bertuliskan, khusus jalur VIP, dengan cap basah tanda tangan manajer senior. Naila menggigit bibirnya, matanya berkaca-kaca. Ayah, kalau saja ayah tahu ini semua. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari lorong. Naila panik. Ia cepat-cepat mematikan komputer, menyelipkan map ke rak semula, dan bersembunyi di balik sofa besar. Seorang cleaning service masuk, menggiring kereta pel dengan santai. Naila menahan napas dalam gelap, tubuhnya gemetar hebat. Jantungnya seperti akan meledak. Cleaning service itu sempat menatap ke sekeliling, lalu pergi setelah 5 menit. Begitu suara pintu tertutup, Naila keluar pelan-pelan, napasnya tersengal. Ia tahu, risiko tertangkap berarti penyamarannya terbongkar. Tapi lebih dari itu, nyawanya bisa terancam. Saat keluar dari ruangan itu, ia menatap ke belakang sekali lagi. Tempat itu bukan sekadar kantor HRD, tapi kuburan harapan ratusan pelamar jujur. Dan Naila, dengan flash disk kecil di sakunya, telah membawa senjata paling mematikan untuk membongkar semua kebusukan itu. Ia menatap langit malam di luar jendela kantor, yang mulai diselimuti awan tebal. Angin kencang menerpa wajahnya. Pertanda badai tak lama lagi akan pecah, dan Naila siap menjadi petir yang menyambarnya. Pagi itu berbeda. Langit mendung, udara terasa berat, dan suasana hati Naila jauh lebih kelam dari biasanya. Dengan mengenakan blazer hitam dan mata sembab karena kurang tidur, ia memasuki kantor pusat sang ayah, Pak Dirga, Direktur Utama PT Dirgantara Global. Sekretaris pribadi ayahnya sempat kaget melihat kedatangannya tanpa janji. Namun, begitu Naila berkata dengan suara tegas, "Saya anaknya. Dan saya membawa sesuatu yang ayah harus lihat hari ini juga," tak seorang pun berani mencegah. Dengan napas panjang, Naila melangkah ke ruang kerja yang dulu sering ia kunjungi dengan senyum bangga, kini ia datang dengan hati berantakan. Pak Dirga, lelaki berusia 60-an dengan rambut yang mulai memutih, menatap Naila dengan bingung. "Kamu kesini, kenapa nggak bilang? Mau apa, nak?" Naila duduk tanpa bicara, lalu membuka tasnya. Ia meletakkan flash disk, lembar-lembar bukti cetak, dan satu surat lamaran yang bertuliskan, ditolak, tidak setor. Mata Pak Dirga mulai menyipit. Raut wajahnya berubah dari kebingungan menjadi ketegangan.
Apa ini? Tanyanya perlahan. Dan disinilah Naila meledak. Dengan suara bergetar dan mata yang mulai basah, ia berkata, ini wajah asli perusahaan ayah, dan aku masuk ke dalamnya, ayah. Menyamar, melamar sebagai orang biasa. Dan aku, disuruh nyuap. Seisi ruangan mendadak sunyi. Bahkan detik jam terasa lebih keras dari biasanya. Pak Dirga terdiam membatu, wajahnya pucat, seolah tak percaya. Ia membaca satu persatu berkas itu, membuka file dari flash disk, dan menemukan daftar suap rekrutmen, nama-nama staf HRD, manajer, hingga sebuah catatan yang bertuliskan kita tetap aman. Dirga terlalu sibuk urusan luar. Kalimat itu seperti menghantam jantungnya sendiri. Tangan Pak Dirga bergetar. Ia memandang Naila, mata mereka bertemu. Untuk pertama kalinya, pemilik perusahaan besar itu merasa kalah oleh anak gadisnya sendiri. Jadi, kamu tahu semua ini dari awal? Tanyanya lirih. Naila mengangguk. Aku kecewa, ya. Bukan karena ayah pelakunya, tapi karena ayah percaya pada orang-orang yang mencemari nama kita. Aku tidak bisa diam. Banyak orang baik yang ditolak hanya karena mereka miskin. Banyak yang berharap bisa bekerja, tapi malah ditipu oleh sistem yang ayah biarkan tumbuh. Suara Naila kini lantang, penuh luka. Ia tak lagi bicara sebagai anak, tapi sebagai wakil suara-suara kecil yang tak pernah didengar. Pak Dirga menunduk lama. Raut wajahnya seperti ditampar kenyataan. Ia sadar, terlalu lama ia hanya duduk di singgasana, mempercayakan perusahaan pada manajer-manajer yang katanya profesional. Tapi hari ini, bukti pengkhianatan itu datang dari orang yang paling ia percaya, putrinya sendiri. Tanpa sadar, air matanya menetes. Bukan karena marah, tapi karena malu. Ia tak pernah menyangka, di balik semua penghargaan dan prestasi perusahaannya, tersembunyi praktik yang membunuh mimpi banyak orang. Dan kini, Naila telah membuka tabir itu semua, dengan risiko yang tak kecil. Ruang rapat utama itu biasanya dipenuhi oleh tawa kemenangan, grafik keuntungan, dan tepuk tangan dari para petinggi yang merasa perusahaan mereka adalah raksasa tak tergoyahkan. Tapi pagi itu, suasananya mencekam. Semua direksi, kepala divisi, dan manajer HRD hadir, duduk berjajar rapi di bawah cahaya lampu yang seolah lebih dingin dari biasanya. Di ujung ruangan, Pak Dirga duduk dengan wajah muram. Di sampingnya berdiri Naila, mengenakan setelan gelap, wajahnya tegas dan tak lagi menunjukkan sisi manja yang dulu dikenal. Hari ini, Naila bukan sekadar anak bos, hari ini, ia adalah penyaksi dan penggugat. Terima kasih sudah datang, suara Pak Dirga terdengar berat namun berwibawa. Hari ini bukan rapat biasa. Saya akan putar sebuah rekaman yang ditemukan oleh Naila. Semua kepala menoleh. Naila berdiri maju, menancapkan flash disk ke layar proyektor. Beberapa direksi mulai gelisah, dan ketegangan pun pecah saat rekaman suara Pak Herman memutar jelas. Kalau nggak setor, jangan harap diterima. 5 juta aja udah standar. Kalau lebih, bisa langsung kerja besok. Muka Pak Herman langsung pucat. Keringat membasahi pelipisnya. Sementara yang lain mulai saling pandang, ada yang menunduk, ada yang pura-pura sibuk membuka catatan. Naila tak berhenti di situ. Ia menampilkan tabel Excel berisi daftar, kontribusi pelamar, slip transfer, hingga percakapan antara HRD dan pelamar yang diminta menjual barang pribadi demi bisa kerja. Ruangan itu berubah menjadi ruang sidang tak resmi. Beberapa mencoba membantah, tapi bukti terlalu kuat. Naila berdiri tegak, suaranya bergetar namun tajam. Saya masuk sebagai pelamar biasa, dan saya melihat neraka di balik perusahaan ini. Bapak-bapak semua diam, atau mungkin ikut terlibat. Tapi hari ini, saya pastikan semua wajah busuk terbongkar. Pak Herman akhirnya berdiri, gemetar, mencoba membela diri, saya cuma jalankan kebijakan dari atasan. Saya nggak sendiri. Beberapa wajah lain tersentak, ada yang berusaha menyangkal, ada pula yang menjerit panik, menyalahkan satu sama lain. Ruang rapat berubah kacau. Pak Dirga memukul meja keras.
Cukup, diam semua, bentaknya. Suasana langsung membeku. Saya tidak akan melindungi siapapun. Mulai hari ini, semua yang terlibat akan diselidiki secara hukum. Kalian mengotori nama baik perusahaan, dan saya takkan tinggal diam. Termasuk kamu, Herman. Keluar dari gedung ini sekarang. Naila menatap semua mereka satu persatu, mata-mata yang selama ini merasa berkuasa, kini menunduk seperti anak kecil tertangkap mencuri. Ia tak pernah menyangka, keberanian kecilnya akan membuat ruangan ini bergetar. Tapi ia tahu, ini belum akhir. Ini baru awal dari pertarungan yang lebih besar, membasuh noda yang telah menghitam bertahun-tahun. Dan di tengah keheningan yang mencekam, Naila berkata lantang, kalian pikir kalian aman karena ayah saya sibuk. Kalian salah. Keadilan akan mencari, bahkan dari tangan yang paling kalian remehkan. Keputusan itu diumumkan lewat surat resmi yang ditandatangani langsung oleh Pak Dirga dan disampaikan oleh Naila di lobi utama kantor keesokan harinya. Wajah-wajah tegang berkumpul, sebagian pura-pura tak tahu, sebagian lainnya berharap lolos dari jerat. Tapi pagi itu, semua dibuka. Sebanyak 14 orang, termasuk Pak Herman, 2 kepala divisi, 3 staf senior HRD, dan beberapa rekan manajer, dinyatakan dipecat secara tidak hormat. Ruang kantor yang biasanya dipenuhi senyum palsu kini berubah menjadi panggung tangisan dan amarah. Ada yang menangis histeris, ada yang berteriak menuduh Naila menjebak. Tapi semua itu tak mengubah keputusan. Ini perusahaan yang kami bangun dengan keringat dan kejujuran, ucap Pak Dirga saat berdiri di hadapan karyawan lainnya. Tapi ada yang mengotori dengan kerakusan. Kita tak butuh orang pintar yang licik. Kita butuh orang jujur yang punya hati. Suaranya berat, namun penuh luka. Ia menatap satu persatu wajah para pelaku. Kalian bukan hanya mencuri uang. Kalian mencuri harapan. Ucapan itu membuat suasana makin sunyi. Beberapa di antara mereka jatuh berlutut, memohon, bahkan ada yang mencium kaki Pak Dirga. Tapi lelaki tua itu hanya menatap dengan kecewa, bukan lagi marah, tapi hancur. Di tengah keramaian, seorang dari mantan kepala HRD, Pak Yanto, mendekati Naila dengan wajah merah padam. Kamu pikir kamu pahlawan? Hah. Kamu cuma anak kecil yang sok suci. Nanti kamu juga tahu, dunia ini nggak sesederhana idealismu. Teriaknya sambil menunjuk tajam. Naila menatap lurus ke matanya. Justru karena aku tahu dunia ini kotor. Makanya aku melawan. Kalau semua orang diam seperti kalian, maka selamanya yang miskin akan diinjak. Jawaban itu membungkam semua. Bahkan mereka yang masih ingin melawan tak lagi sanggup berkata apa-apa. Tak lama setelah pengumuman, mobil polisi datang. Beberapa dari mereka langsung dibawa untuk diperiksa. Ada yang menangis sambil menutup wajah, ada pula yang menunduk malu saat kamera wartawan mulai berdatangan. Media menyebutnya, skandal suap terbesar di perusahaan swasta 10 tahun terakhir. Nama Naila mulai disebut-sebut sebagai penyusup keadilan. Tapi Naila tak tertawa. Tak ada kemenangan yang bisa dirayakan di atas puing harapan orang lain. Ia hanya ingin satu hal, keadilan ditegakkan, dan perusahaan ayahnya kembali menjadi tempat yang layak untuk semua orang jujur. Di atas balkon kantor lantai 2, Naila berdiri sendirian. Angin sore menyapu wajahnya. Di bawah, karyawan-karyawan baru berdatangan, yang dulu ditolak karena tak mampu membayar, kini dipanggil kembali. Rina adalah salah satunya. Saat mereka bertemu, Rina langsung memeluk Naila erat-erat. Terima kasih, kamu nggak tahu betapa banyak nyawa yang kamu selamatkan, bisiknya sambil menangis. Tapi Naila tahu, ini belum selesai. Masih banyak yang harus dibenahi. Tapi setidaknya, satu pintu kebusukan telah berhasil dia dobrak. Dan ia siap untuk membuka pintu-pintu lainnya, tak peduli seberapa kuat kuncinya. Gedung itu tak lagi sama. Aroma kesombongan yang dulu melayang di udara kini tergantikan oleh semangat baru yang sederhana, tapi tulus. Hari pertama setelah gelombang pemecatan besar, Naila duduk di ruang kerja HRD, bukan lagi sebagai pelamar penyamar,
tapi sebagai pemimpin tim reformasi yang langsung ditunjuk oleh ayahnya. Wajah-wajah baru mulai berdatangan. Pelamar-pelamar lama yang dulunya ditolak karena tak mampu menyumbang, kini dipanggil kembali satu persatu. Di antara mereka, Naila melihat Rina berjalan gugup dengan map lamaran di tangan. Saat mata mereka bertemu, Rina menunduk dengan mata berkaca-kaca, seolah tak percaya bahwa keadilan benar-benar datang padanya. Naila memperkenalkan sistem rekrutmen baru yang transparan dan bersih. Tak ada lagi jalur khusus, tak ada lagi uang pelicin, tak ada lagi permainan kotor. Semua diuji berdasarkan kemampuan dan karakter. Ia membuat sistem online terbuka yang bisa diakses semua orang, lengkap dengan jadwal tes dan daftar nilai. Para pelamar bisa memantau sendiri prosesnya tanpa takut dimanfaatkan. Saya tahu, kepercayaan kalian sudah lama rusak. Tapi hari ini, kami mulai dari nol, ucap Naila saat memberikan pengarahan pertama kepada pelamar baru. Suaranya tegas, tapi hangat. Ia tak ingin hanya memperbaiki sistem. Ia ingin mengembalikan harapan. Namun membangun dari reruntuhan bukan hal mudah. Banyak staf lama yang masih sinis, masih memandang Naila sebagai anak bos yang sok idealis. Beberapa bahkan terang-terangan menyabotase perubahan, merusak sistem online, menyebar rumor bahwa kebijakan baru ini terlalu kaku dan tidak realistis. Tapi Naila tak gentar. Ia menindak tegas, bahkan memecat 2 staf lama yang ketahuan mencurangi nilai ujian pelamar. Ia tahu, jika ia mundur sekarang, maka semua perjuangannya akan sia-sia. Kalau perubahan terasa menyakitkan, itu karena selama ini kita hidup nyaman dalam ketidakadilan, ucapnya lantang dalam satu rapat staf. Perlahan, hasil mulai terlihat. Pelamar dari kalangan bawah yang dulunya tak pernah punya peluang kini lolos dan menunjukkan prestasi. Seorang pemuda tunanetra bahkan berhasil menempati posisi sebagai analis data setelah diberi kesempatan lewat program disabilitas yang Naila rancang. Ruang kerja yang dulu penuh tekanan kini berubah menjadi tempat penuh motivasi. Rina, yang kini bekerja sebagai resepsionis tetap, setiap hari datang lebih pagi dan selalu menyapa semua tamu dengan senyum tulus. Terima kasih, Mbak Naila. Bagi saya, ini bukan sekadar pekerjaan. Ini keajaiban, katanya suatu sore, sembari menyerahkan secangkir kopi untuk Naila. Di ruang kerja ayahnya, Pak Dirga memandang Naila lewat kaca bening yang menghadap ke lobi. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu, perusahaannya hampir hancur karena kebutaan dan kepercayaannya yang terlalu mudah. Tapi berkat putrinya, bukan hanya perusahaan ini diselamatkan, tapi martabatnya sebagai pemimpin juga dipulihkan. Kamu bukan hanya anakku, Naila. Kamu adalah penyelamat perusahaan ini, bisiknya pelan, nyaris tak terdengar. Naila hanya tersenyum kecil dari kejauhan. Ia tahu, masih banyak tantangan ke depan. Tapi hari itu, untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa perjuangannya tidak sia-sia, dan harapan yang dulu diinjak-injak kini tumbuh kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Malam itu, hujan turun dengan derasnya. Petir menyambar langit seperti dentuman perang yang belum selesai. Di kamar kerjanya yang sunyi, Naila duduk di depan laptop, menatap layar kosong. Ia membuka dokumen berjudul "Catatan dari Dalam", sebuah jurnal pribadi yang mencatat semua yang telah ia lalui. Tangan mungilnya gemetar saat mulai menulis. Aku Naila Dirgantara, putri dari pemilik perusahaan terbesar di negeri ini. Tapi di balik nama besar itu, aku melihat luka yang dalam. Luka yang dibuat oleh mereka yang memakai kekuasaan untuk menindas mereka yang tak bersuara. Tulisan itu keluar seperti darah dari luka yang baru saja terbuka. Naila berhenti sejenak, memejamkan mata. Ia teringat wajah-wajah pelamar yang pernah ditolaknya diam-diam, cerita Rina tentang emas kawin yang dijual, tawa dingin Pak Herman saat menyebut harga, tiket kerja, dan wajah sang ayah yang hancur saat tahu semua itu terjadi di belakangnya. Semua peristiwa itu bukan hanya menjadi potongan memori. Itu adalah bagian dari dirinya sekarang. Nama besar tidak membuat kita kebal dosa.
Justru dari sanalah tanggung jawab yang paling berat lahir, tulisnya lagi. Air matanya jatuh, tapi bukan air mata sedih. Itu air mata pengampunan, untuk dirinya sendiri, untuk ayahnya, dan untuk perusahaan yang kini sedang ia perbaiki. Beberapa hari kemudian, Naila tampil sebagai pembicara dalam seminar nasional bertema Integritas dan Reformasi di Dunia Kerja. Banyak yang tak percaya bahwa gadis muda itulah yang membongkar skandal besar dari dalam rumahnya sendiri. Saat berdiri di atas panggung, Naila memegang mikrofon erat-erat. Suaranya tenang namun dalam, banyak yang bertanya, kenapa saya tidak gunakan nama saya sejak awal. Karena saya ingin tahu, bagaimana rasanya menjadi orang biasa di tengah sistem yang tak peduli siapa kita. Dan jawabannya, rasanya menyakitkan, tapi justru dari sakit itu saya belajar untuk melawan. Tepuk tangan menggema, tapi Naila tak tersenyum. Ia tahu, ini bukan tentang popularitas, ini tentang luka yang harus terus dijahit. Setelah acara selesai, seorang gadis muda menghampirinya. Ia memperkenalkan diri sebagai pelamar kerja dari daerah pelosok yang pernah ditolak karena tak punya biaya khusus. Kini, ia sudah diterima berkat sistem baru yang Naila bangun. Terima kasih, Kak Naila. Karena kakak, saya percaya kejujuran masih ada tempatnya di dunia ini. Naila memeluk gadis itu erat. Di pelukannya, ia merasakan harapan baru lahir. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa bahwa nama besar yang ia sandang bukan lagi beban, melainkan obor yang harus ia jaga agar tidak padam di tengah gelapnya zaman. Malam itu, sebelum tidur, Naila menatap cermin. Di pantulan itu, ia tak lagi melihat gadis manja pewaris perusahaan. Ia melihat seorang perempuan muda yang jatuh, terluka, bangkit, dan menolak menyerah. Aku bukan hanya anak bos. Aku adalah penjaga integritas, bahkan jika harus sendirian. Dengan kalimat itu, ia menutup jurnalnya dan meniup lilin meja yang menyala. Gelap menyelimuti ruangan, tapi di dalam hatinya, cahaya tak pernah padam. Luar biasa, sebuah kisah yang bukan hanya menegangkan, tapi juga penuh makna. Dari penyamaran seorang putri pemilik perusahaan, hingga keberaniannya mengungkap kebusukan sistem yang telah mencuri harapan banyak orang. Kisah Naila mengajarkan kita bahwa kebenaran harus diperjuangkan, bahkan jika harus melawan orang-orang terdekat. Semoga cerita ini bisa menyentuh hati kalian semua dan membuka mata bahwa perubahan bisa dimulai dari satu langkah kecil, asal dilakukan dengan niat tulus. Kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa like videonya sebagai bentuk dukungan. Komen pendapat kamu atau pengalaman serupa di kolom komentar, dan tentu saja subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik dan viral lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasi supaya kamu jadi yang pertama nonton cerita terbaru dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya, dengan cerita yang lebih mengguncang hati dan pikiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.